Selamat pagi anak-anak sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada, kita membacakan Namaskara Gata bersama-sama. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Semoga dengan kekuatan pancaran cinta kasih dan kasih sayangmu, kita semua dalam lindungan Sang Triratana, dalam segi kesehatan, dan selalu terhindar dari mara bahaya, malapetaka, tanda-tanda buruk, dan lain sebagainya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas lagi materi kita tentang masih kembali lagi ke bab 1, yaitu tentang moralitas. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas moralitas itu pengertian dan moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Nah, baiklah anak-anak sekalian, di sini dalam pembelajaran kita, tujuan dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis sila dalam kitab Visuddhimagga. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga bisa menjadi manusia yang bermoral, ya. Nah, itu tujuannya. Nah, kita lanjutkan ke materi. Kita masuk ke materi. Di sini tentang penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Buddhaghosa dalam kitab Visuddhimagga itu menafsirkan sila dalam 4 kualitas sebagai berikut. Ya. Silahkan kalian simak. Nah, yang pertama itu menunjukkan sikap batin atau kehendak. Nah, walaupun moralitas seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya, namun sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak karena ucapan dan perbuatan yang dilakukan selalu didahului oleh niat dalam pikirannya. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, ya, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu didahului oleh pikiran, ya. Jadi semua itu didahului oleh pikiran. Misalnya kalian akan merencanakan sesuatu di luar sana. Nah, itu kan yang menghendaki adalah pikiran. Kemudian merencanakan akan berlanjut ke selanjutnya, yaitu mendengarkan ataupun melakukan sesuatu dengan hal yang rencana kepada kawannya, ya. Kemudian terjadilah kehendak. Nah, itulah, ya. Nah, contoh lain dari kehendak tadi. Misalnya kalian punya keinginan mau beli sesuatu yang kalian inginkan. Nah, pikirannya, ada duit nggak ya? Nah, kalau misalnya kalian ada duit, bisa menimbulkan kehendak, menimbulkan perbuatan. Perbuatan itu bisa kita langsung membelinya, kita langsung bisa melaksanakan hal itu karena kita punya kehendak, keinginan, ya. Nah, kalian misalnya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kehendaknya adalah apa? Pikirannya kita harus belajar agar nilai yang kita dapatkan itu akan memuaskan, ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu, ya. Paham ya? Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu adalah menunjukkan penghindaran atau wirati, ya. Nah, sila ini juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindarkan diri dari 3 hal, ya, dalam menunjukkan diri tadi, ya. Jadi dalam penghindaran itu tadi kita harus menghindari 3 hal. Nah, yang pertama itu menghindarkan diri dari mengucap ucapan yang tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan yang benar. Jadi ucapan yang pernah kita ucapkan yang salah, misalnya berbohong. Nah, kita berusaha, kalau hari ini kita sudah melakukan kebohongan. Nah, untuk selanjutnya kita berusaha supaya kebohongan itu tidak berlanjut atau tidak kita ulangi kembali. Nah, itu namanya menunjukkan penghindaran. Nah, contoh yang tidak baik, misalnya kalian sudah melakukan kesalahan, kalian melakukan kesalahan lagi, berarti kalian nggak akan menunjukkan penghindaran seperti itu, ya. Itu yang pertama. Kemudian menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar, misalnya perbuatan kita, misalnya kita mencela orang ataupun memukul orang itu tidak benar, jangan saya lakukan lagi. Jadi perbuatan itu jangan sampai kita ulang kembali, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan tidak benar dengan cara menjalankan penghidupan yang benar. Jadi misalnya selama ini mungkin penghidupan kita dengan berjudi misalnya, ya. Dengan pelajaran kemarin kan ada 5 perdagangan yang tidak diberikan, misalnya salah satunya adalah berjudi, ya, kemarin, ya. Nah, selagi itu dari penghidupan itu sudah mencerminkan adalah penghidupan yang tidak benar. Sudah tahu itu tidak benar, ya kita harus mencari jalan mencari penghidupan yang benar. Misalnya bekerja, baik itu buruh harian, bangunan, walaupun itu menguras tenaga yang cukup banyak. Nah, itu yang menjadi patokan untuk kita untuk menghindari hal-hal yang tidak benar, ya. Korupsi dan lain sebagainya itu adalah tindakan yang tidak benar. Kalau sudah melakukan korupsi misalnya, ya kalau itu sudah tahu hal itu salah, ya jangan dilakukan kembali. Seperti itu. Jelas anak-anak sekalian, ya. Nah, itu menunjukkan penghindaran. Itu tadi ada 3 hal. Kemudian yang ketiga, itu menunjukkan pengendalian diri, ya. Nah, sila ini juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi penghalang pelanggaran, ya. Nah, di sini ada 5 macam pengendalian diri, ya. Tadi kan penghindaran, sekarang pengendalian diri. Kita sebagai manusia harus punya pengendalian diri, ya. Kemudian yang pertama di sini pengendalian diri dengan peraturan kebikuan, ya. Itu bagi seorang biku. Kalau misalnya kita sebagai manusia biasa, kita bisa menjalankan 5 latihan moral, yaitu 5 sila. Masih ingat 5 aturan sila itu harus dikembangkan, jangan cuma dihafal saja, ya. Jangan cuma dihafal saja, tetapi harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, kemudian tidak mengkonsumsi zat-zat yang melemahkan kesadaran. Seperti itu. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, pengendalian diri dengan perhatian murni, ya, atau sati samwara, yaitu mengendalikan panca indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Kalau misalnya kita mempunyai panca indera, nah, misalnya penglihatan kita, nah, kita harus bisa mengendalikan itu. Dengan melihat kita bisa menimbulkan kegiuran, ya, kegiuran ingin memiliki, ingin melakukan hal sesuatu. Nah, itu yang harus kita dari kotoran-kotoran mental, ya. Misalnya melihat barang orang lain bagus, kita ingin memilikinya, kemudian selalu menghindarkan diri kita sebagai itu, ya. Nah, itu yang harus kita kendalikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendalian diri dengan pengetahuan. Nah, di sini dengan pengetahuan perenungan dalam menggunakan kebutuhan, yaitu
Contohnya, sebelum, saat, atau sesudah makan, seorang biku merenungkan bahwa makanan bukan untuk memuaskan nafsu. Sama dengan kita. Kita makan bukan untuk kenyangan ya, atau nafsu keinginan. Jadi untuk kelangsungan hidup. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, pengendalian diri dengan kesabaran. Ya. Pengendalian diri dengan kesabaran. Di sini kanti atau disebut dengan kanti samwara. Berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi, misalnya seorang siswa harus bersabar dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya. Misalnya kalian ada salah satu yang tidak perkataan kita tidak menyenangkan kepada orang lain atau kawannya. Nah, itu perlu kita harus bersabar ya. Nah, itu. Contohnya pada saat kita ada keserakahan muncul, harus berusaha secepatnya untuk memadamkan keserakahan tersebut. Jadi kalau misalnya ada keserakahan, misalnya kalian superior, misalnya ada pemikiran yang saya itu lebih pintar daripada dia, kita jangan harus cepat memadamkan. Kita tidak boleh terlalu sombong ya. Harus kita rendah hati dan mawas diri ya. Nah, itu. Kemudian itu ya anak-anak sekalian ya. Itu tadi ada menunjukkan pengendalian diri tadi ada 5 hal ya. Tadi yang pertama itu pengendalian diri dengan peraturan ya. Kemudian pengendalian diri dengan perhatian murni, kemudian pengendalian diri dengan pengetahuan, pengendalian diri dengan kesabaran, dan pengendalian diri dengan semangat atau wirya. Nah, itu yang kita harus tegaskan ya, harus kita ketahui. Nah, yang keempat itu menunjukkan tiada pelanggaran ya, peraturan yang telah ditetapkan. Jadi peraturan yang sudah ditetapkan itu jangan sampai dilanggar ya. Kalau misalnya toh itu dilanggar oleh kita cepat-cepat seperti tadi menghindari ya. Menghindari, jangan sampai terulang kembali. Seperti itu. Nah, yaitu dengan melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan yang sedang dijalani. Nah, maka kita harus segera memastikan bahwa penghindar ataupun pelanggaran itu harus cepat kita kendalikan dan harus kita laksanakan kembali. Nah, sebagai contoh seorang siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah, ya, seorang pejabat yang mematuhi kode etik dan tindak etis sesuatu sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Jadi harus dipatuhi ya. Kalau misalnya nanti kalian sudah menjadi sarjana ataupun sarjana agama ataupun sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi dan lain sebagainya, apalagi seorang dokter itu ada sumpah jabatan ya. Jadi dengan sumpah jabatan itu agar kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kode etik titel ataupun yang sudah kita miliki. Nah, itu ya anak-anak sekalian ya. Kalau kalian kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke ibu ya tentang materi kita. Kemudian bisa kita lanjutkan kembali yang keempat yaitu menjadi manusia bermoral ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dalam kitab Susudi Maga. Nah, kita di sini menerapkan menjadi manusia yang bermoral. Gimana sih kita menjadi manusia bermoral? Nah, kita simak ya. Nah, di sini ini contohnya ya, menjadi manusia bermoral, menjadi seorang biku. Bukan menjadi seorang biku saja, kita sebagai manusia pun juga bisa menjadi menunjukkan kita menjadi manusia yang bermoral. Nah, di sini sila merupakan latihan atau praktek moral. Manusia bermoral berarti manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas, bukan sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Ingat ya anak-anak sekalian ya di sini ya. Jadi manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas bukan sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Ibu tekankan di situ.
Ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitasnya. Jadi keseharian yang kita ucapkan itu bisa kita lihat ya, ucapan itu. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatan. Jadi itu ya, supaya kita tidak tersinggung dengan kamu itu dari perbuatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ucapan dan tingkah laku seseorang pada umumnya meniru dari yang sering didengar, dilihat oleh orang tersebut. Apa yang diucapkan dan dilakukan merupakan cerminan dari apa yang sering didengar dan dilihat. Nah, apa yang diucapkan dan dilakukan juga akan tercermin pada ucapan dan perbuatan orang-orang di sekitarnya, seperti adik, kakak, saudara, teman-teman yang sering berinteraksi dengannya. Nah, itulah. Nah, tadi yang Ibu katakan tadi, apa yang diucapkan dan dilakukan akan tercermin. Misalnya kalian sering mendengarkan kata-kata kasar, ya itu yang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita juga akan yang sering kita dengar itulah yang akan kita sebagai panutan. Nah, tetapi kita pun juga bisa mengendalikan diri. Walaupun setiap hari kita mendengar ocehan, kita mendengarkan kata-kata yang tidak bagus yang kita dengar. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan hal itu atau tidak. Ingat ya anak-anak sekalian ya. Jadi perbuatan baik atau karma baik itu bisa melalui ucapan, perbuatan maupun pikiran. Nah itu. Jadi baik buruk seseorang itu bisa dilihat dari ucapan, perbuatan dan pikirannya. Ya, terutama ucapan dan perbuatannya. Kalau pikiran mungkin orang nggak semua bisa melihat pikiran manusia. Ya anak-anak sekalian. Nah itu ya, jangan di sini itu ada ngomong ya sebasing-basing. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kita punya itu ada tata kramanya dalam berucap atau berucap. Nah di sini supaya kita menjadi manusia yang bermoral, kita harus mempunyai rasa belas kasih ya. Nah itu. Mari bernyanyi di sini ya. Nah di sini ada sebenarnya nanti ada memperlakukan orang lain dengan moralitas ya. Nanti setelah nyanyi kita akan itu setelah mendengarkan lagu ini ya. Di sini lagunya Hadirkan Cinta. Silahkan kalian simak. Kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Tebarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta
satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Nah, itu tadi ya lagu Hadirkan Cinta. Nah, di sini kalau kita sudah menghadirkan cinta, berarti kita sudah bisa memperlakukan orang lain dengan moralitas ya. Nah, itu siapapun itu, namanya hargai cinta itu tidak mengenal siapapun itu. Baik itu manusia yang miskin, yang tidak kaya, yang pas-pasan, yang cantik, yang jelek, ya. Nah, yang punya jabatan maupun tidak punya jabatan, nah kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas. Nah, kalau kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan moralitas, kita pun juga akan melakukan orang lain dengan moralitas, ya. Nah, itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Nah, di sini ada gambar agama ibarat makan dengan teman-teman. Tiap orang dapat memesan makanan yang berbeda, tetapi masih dapat duduk di meja yang bersama ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda pendapat, tetapi pada hakikatnya kita tetap menghargai pendapat orang lain. Nah, itu ya pesan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat anak-anak sekalian, moralitas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang kita sangat krisis sekali dengan moral ya. Nah, itu banyak kejadian di luar sana yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral ya. Jadi kita sebagai siswa, Ibu harapkan kalian punya moral-moral yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, orang tua dan lain sebagainya. Mungkin demikian tadi anak-anak sekalian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu terus dalam kesehatan ya. Nah, kita mungkin hanya bisa sampai di sini kesempatan hari ini. Mungkin nanti akan kita sambung minggu depan ya. Nah, mungkin untuk minggu ini materi kita untuk tugasnya nanti kita nyusul ya minggu depan saja. Nah, ini sekedar kalian Ibu menjelaskan nanti pada kesempatan minggu yang akan datang Ibu akan memberikan tugas. Ingat ya, tetap kalian absen melalui classroom ya. Itu menandakan kehadiran kalian. Oke? Ibu akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.